Militer Israel resmi memecat wakil komandan unit pengintaian Brigade Golani yang terlibat dalam pembunuhan 15 para medis Palestina. Diketahui insiden yang menewaskan belasan petugas medis itu terjadi di Rafah, Gaza Selatan pada 23 Maret 2025 lalu. Perwira pasukan pertahanan Israel IDF dinyatakan bersalah selesai pasukannya terbukti menembaki konvoi ambulans itu. Sang perwira resmi diberhentikan pada Minggu 20 April 2025. Dikutip dari Tribun News, wakil komandan unit pengintai itu dicopot dari jabatannya lantaran membuat laporan palsu saat penyelidikan awal. Tak hanya dari Brigade Golani saja, Komandan Brigade Lapis Baja Cadangan ke-14 disebut sebagai unit yang memimpin operasi saat 15 para medis itu terbunuh. Komandan itu dikecam atas tanggung jawabnya dalam insiden tersebut. Keputusan tersebut diambil oleh Komando Selatan, Majen Yanif Asor, dan disetujui oleh Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam kembali merilis rekaman yang menampilkan seorang sandera. Dalam rekaman yang dibagikan pada Sabtu 19 April 2025 itu, sandera yang muncul adalah Elkanah Bohbot, pria berkewarganegaraan Kolombia, Israel. Ia terekam melakukan panggilan telepon pada keluarganya dari lokasi tempat dirinya ditahan. Dalam video itu, Elkanah diketahui berbicara pada istrinya Rivka. Ia menyampaikan kerinduannya pada sang istri dan putranya. Dikutip dari Tribun News, Elkanah juga terdengar menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah Israel yang dinilai lalai pada nasib para sandera. Ia pun mendesak keluarganya untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah agar segera menyetujui kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Elkanah menilai para mantan tentara, veteran dan akademisi Israel yang menandatangani petisi penghentian perang lebih peduli dibandingkan pemerintah. Dalam percakapan telepon itu, Elkanah juga berpesan pada putranya yang berusia 5 tahun untuk menjaga sang ibu. Video ini dirilis oleh Al-Qassam sebagai peringatan pada Israel. Hal itu buntut keterlambatan Israel dalam menyetujui gencatan senjata dan serangan udara yang membahayakan para sandera. Brigade Al-Qassam tiba-tiba muncul dari terowongan di daerah Tufah Timur kota Gaza. Padahal terowongan tersebut sebelumnya diklaim telah dihancurkan oleh pasukan Israel IDF. Sayap militan Hamas itu justru menggelar operasi di wilayah tersebut pada Minggu 20 April 2025. Dikutip dari Tribun News, insiden itu melibatkan serangan awal menggunakan roket anti-tank terhadap hammer militer Israel. Al-Qassam juga meledakkan alat peledak yang menimbulkan banyak korban jiwa di pihak Zionis. Pejuang Hamas tersebut juga mengonfirmasi melakukan serangan terhadap kendaraan militer Israel. Mereka menarget tank Merkava 4 dan bulldozer militer D9 dengan rudal Al-Yasin 105 di kawasan Jabal Al-Surani. Rekaman operasi itu tampak dibagikan Al-Qassam lewat saluran telegramnya. Keberadaan tawanan berkewarganegaraan Israel Amerika Eden Alexander masih menjadi misteri. Pasalnya, sebelumnya Hamas menyampaikan bahwa mereka kehilangan kontak dengan penjaga sandera tersebut. Rupanya sang penjaga tewas dan jenazahnya telah dievakuasi. Meski begitu, belum ada informasi pasti mengenai nasib Eden dan sandera lainnya. Dikutip dari Tribun News, Senin 21 April 2025, Eden sendiri merupakan satu-satunya tawanan asal Amerika Serikat yang sebelumnya diklaim masih hidup. Ia juga sempat direncanakan bakal dibebaskan pada hari pertama kesepakatan gencatan senjata jika perjanjian baru tercapai. Diberitakan sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, Hamas menyatakan bahwa mereka kehilangan kontak dengan para penjaga yang mengawal Eden. Hal itu lantaran serangan yang dilakukan pasukan Israel.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memicu kontroversi di kalangan keluarga para sandera. Pasalnya, Smotrich menyatakan bahwa pembebasan para tawanan dari Gaza bukanlah prioritas paling penting bagi pemerintahan. Pernyataan tersebut memicu kemarahan dari keluarga para sandera dan mendapat kecaman, termasuk dari kalangan politisi koalisi pemerintahan sendiri. Dikutip dari The Times of Israel, dalam wawancara dengan Radio Galei Israel pada Senin 21 April 2025, Smotrich melontarkan pernyataan kontroversial itu. Ia hanya menyoroti terkait upaya untuk menghancurkan militan Hamas dan mencegah terulangnya tragedi seperti 7 Oktober 2023. Menurutnya, Hamas tak boleh dibiarkan tetap eksis di Gaza. Pernyataan tersebut muncul di tengah kebuntuan negosiasi antara Israel dan Hamas. Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang mengecam keras pernyataan Smotrich dan menyebutnya sebagai aib nasional. Dalam sebuah pernyataan tertulis, mereka mengatakan kehabisan kata-kata dan merasa malu. Mereka menganggap pemerintah telah menyerah untuk membebaskan para sandera. Forum tersebut pun mempertanyakan inkonsistensi dalam pernyataan para pejabat tinggi yang menyatakan bakal membebaskan seluruh tawanan. Sedangkan salah satu menterinya justru menyatakan hal sebaliknya.